Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning, selamat berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas topik tentang peubah acak. Ini adalah video seri pengantar statistika dengan topik kali ini adalah peubah acak atau random variable. Untuk lebih memahami materi ini, kita lihat contoh sebagai berikut. Misalkan kita lakukan percobaan pelemparan 3 buah koin 1 kali. Maka ruang contoh yang mungkin timbul adalah gambar-gambar-gambar, gambar-gambar angka, gambar angka-gambar, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, AGA, AAG, dan angka-angka-angka. Ini adalah himpunan atau kumpulan kemungkinan seluruh hasil percobaan dari pelemparan 3 buah koin 1 kali. Kemudian, kalau kita misalkan ada peubah X, dengan peubah X itu adalah jumlah munculnya gambar, jadi kita definisikan peubah X itu adalah jumlah munculnya gambar, maka X akan memiliki nilai 0 atau 1 atau 2 atau 3. 0 artinya tidak muncul gambar sama sekali, yaitu ini, AAA. Ya. 1 itu muncul satu gambar, yang ini, GAA, AGA, dan AAG. Muncul 2 gambar, atau muncul ketiga-tiganya gambar, GGG. Ya, baik. Kita lihat. X itu akan punya nilai 0, 1, 2, 3. Sekarang kita cari peluang X sama dengan 0. Berarti peluang tidak muncul gambar sama sekali. Itu 1/8. Dari sini ya. Ada 1, kemungkinan hasil percobaan yang muncul kejadian tidak muncul gambar, dan ada 8 kemungkinan seluruh hasil percobaan. Jadi peluangnya adalah 1/8. Silakan Anda lihat video sebelumnya untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan ini. Kemudian, peluang munculnya satu gambar itu ditunjukkan oleh GAA, AGA, dan AAG, sehingga peluangnya adalah 3/8. Kemudian peluang munculnya 2 gambar itu adalah 3/8. Kenapa 3/8? Karena disusun oleh 3 kemungkinan hasil percobaan, yaitu GGA, GAG, dan AGG. Sehingga peluangnya adalah 3/8. Dan yang terakhir, peluang muncul ketiga-tiganya gambar, yaitu GGG. Ya, ada 1, sehingga peluangnya adalah 1/8. Nah, yang ini disebut dengan peubah acak, yaitu deskripsi numerik dari suatu percobaan acak. Pelemparan 3 buah koin 1 kali itu adalah percobaan acak. Kalau kita bisa membuat deskripsi numeriknya, itu tadi, ya, jadi bentuknya yang tadinya GGG, GGA, dan seterusnya, bentuknya huruf tadi, kita bisa ubah menjadi angka seperti ini, 0, 1, 2, 3. Maka ini disebut dengan peubah acak. Nah, yang bawah ini adalah peluang dari peubah acak di atas, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Ini peluangnya. Kumpulan peluang ini disebut dengan fungsi peluang. Jadi, fungsi peluang adalah peluang dari suatu peubah acak. Nah, suatu peubah itu disebut peubah acak kalau dia memenuhi syarat sebagai berikut. Ini syaratnya. Jumlah peluang seluruh kemungkinan percobaannya itu harus sama dengan 1. Kita lihat, apakah peubah X ini memenuhi syarat sebagai sebuah peubah acak. Kita lihat, ya, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Kalau kita jumlahkan, ini sama dengan 1. Sehingga X ini, atau jumlah munculnya gambar, itu kita sebut dengan peubah acak. Nah, berikutnya, ya, kita lihat
peluang X sama dengan X itu sama dengan F kecil X. Jadi peluang X sama dengan 0, 1, 2, atau 3. Kita lihat. Peluang X sama dengan 0, itu sama dengan F kecil 0, sama dengan 1/8 ini ya. Kemudian peluang X sama dengan 1, sama dengan F kecil 1, sama dengan 3/8 yang ini. Ya. Peluang X sama dengan 2, itu 3/8. Peluang X sama dengan 3, yang ini, sama dengan 1/8. Nah, ini syarat suatu peubah disebut peubah acak jika jumlah peluang kemungkinan seluruh hasil percobaannya itu sama dengan 1. Jadi, sigma Px sama dengan J sama dengan F kecil J itu sama dengan 1. Di mana J bergerak dari 1 sampai dengan K. K adalah kemungkinan seluruh hasil percobaan. Berikutnya, kita punya notasi seperti ini. Peluang X lebih kecil sama dengan X. Ini sama dengan F besar X. Ya. Jadi kalau F kecil X sama dengan peluang X sama dengan X. Tapi kalau F besar X itu sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan X. Ya. Ini disebut dengan fungsi sebaran kumulatif atau cumulative distribution function. CDF ya bahasa Inggrisnya. Kita lihat misal sebagai berikut. Kalau X-nya 0, maka F kecil X sama dengan 1/8. Kalau X-nya 1, maka F kecil X sama dengan 38. Ya. Kita lihat. F besar X, kalau dia 0, 1/8. Kalau dia 1, 4/8. Kalau dia 2, 7/8. Kalau dia 3, 1. Dari mana? Ini dijumlahkan. Ya, karena dia kumulatif kan, dijumlahkan. Jadi 1/8, yang ini 1/8 ini penjumlahan dari 1/8 plus 3/8. Kemudian 7/8 ini penjumlahan dari 1/8 plus 3/8 plus 3/8. Yang terakhir yang 1 penjumlahan dari seluruhnya. Ya, kita lihat di sini F besar X itu sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan X itu adalah sigma F kecil T dengan T kurang dari sama dengan X. Ya, teladan F besar 0 itu sama dengan F0 sama dengan 1/8 ini. Ya. Sedangkan F besar 1 itu sama dengan F0 plus F1 ini. F0 plus F1 berarti 4/8. F2 itu sama dengan ini ya. F0 plus F1 plus F kecil 2 sama dengan 7/8. Ya, nah ini rumus yang lebih canggih lagi yang berikutnya. Peluang X lebih besar dari A dan lebih kecil sama dengan B, itu sama dengan F besar B kurang F besar A. Berikutnya, peluang X lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B, itu sama dengan, ya, ini rumus yang atas, sama ya, FB minus FA, tapi ditambah F kecil A, karena ini ada sama dengannya. Ya. Berikutnya, peluang X lebih besar sama dengan A, dan X lebih kecil dari B. Ini sama dengan FB, F-nya besar, minus F besar A, plus FA dikurangi dengan FB, karena sama dengannya hilang. Yang terakhir, peluang X lebih besar dari A, dan lebih kecil dari B. Ini sama dengan FB minus FA dikurang FB. Ya, misalkan, tentukan peluang X lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 2. Berarti lihat rumusnya, F besar 2 kurang F besar 0. Ya. F besar 2, 78, dikurang F besar 0, 1/8. Berarti 6/8. Berikutnya, tentukan peluang X lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil daripada 3. Sama dengan ini F besar 3 kurang F besar 1 tambah F kecil 1 kurang F kecil 3. Ya. Ini F besar 3, 1, kemudian dikurang F besar 1, ini 4/8, ditambah F kecil 1, 3/8, dikurang F kecil 3, 1/8. Ya, jadi hasilnya 6/8. Kemudian,
tentukan peluang X lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 2. Sama dengan F besar 2 kurang F besar 0 kurang F kecil 2. Sama dengan ini 7/8 kurang 1/8 dikurang 3/8. Hasilnya adalah 3/8. Nah, kalau kita buat penggambaran grafik dari fungsi sebaran kumulatif tadi, ya kita lihat ini sumbu X-nya adalah nilai perubahan acaknya 0, 1, 2, dan 3. Kemudian sumbu Y-nya adalah peluangnya. Kita lihat, ya, kalau X-nya 0, maka peluangnya 1/8, X-nya 1. Peluangnya 3/8, X-nya 2. Peluangnya 3/8, kalau X-nya 3, peluangnya adalah 1/8. Kita lihat ya, bahwa ini lompat-lompat ya nilainya, artinya 0 ke 1, ke 2, ke 3. Tidak ada 0,5 atau 0,2 atau 0,9. Ya, ini sama dengan kita mencacah atau menghitung 0, 1, 2, 3. Nah, bandingkan dengan data ini. Ya, nah, kalau seperti ini kita lihat, nah, ya, ini smooth ya. Kenapa? Karena skalanya ini rapat, skala di bawahnya rapat, ya, sehingga ininya nyambung semua, terbentuk kurva seperti ini. Yang sebelah kiri ini disebut dengan perubahan acak yang diskret. Ya, yang sebelah kanan ini disebut dengan perubahan acak yang kontinu. Apa yang membedakan diskret dan kontinu? Ini X-nya. Ya, kalau yang diskret itu X-nya lompat-lompat 0, 1, 2, 3. Tidak ada nilai di antaranya. Kalau yang kontinu, maka X-nya rapat ya, X-nya rapat sehingga grafiknya atau kurvanya akan jadi mulus ya atau smooth. Sekarang perubahan acak yang kontinu. Kita lihat tadi gambar seperti ini. Nah, kalau dia kontinu, maka peluangnya itu ditunjukkan oleh daerah di bawah kurva. Ini adalah nilai peluangnya. Ya. Nah, kalau yang diskret tadi syarat perubahan acaknya adalah sigma karena dia penjumlahan. Kalau dia kontinu, maka syarat perubahan disebut dengan perubahan acak itu jika luas daerah di bawah kurvanya itu sama dengan 1. Karena ini X-nya itu antara minus tahingga sampai dengan tahingga, maka luas daerah di bawah kurva ini itu adalah integral dari fx dx ya dengan nilai X antara minus tahingga sampai dengan tahingga. Ini harus sama dengan 1. Artinya luas daerah di bawah kurva ini harus sama dengan 1. Nah, kalau dia kontinu, maka peluang X lebih besar dari A dan lebih kecil sama dengan B, itu akan sama dengan peluang X lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Akan sama dengan peluang X lebih besar sama dengan A dan lebih kecil dari B. Akan sama dengan peluang X lebih besar dari A dan lebih kecil daripada B. Ya, ini sama semua. Sama dengan F besar B kurang F besar A. Sama dengan integral ya fx dx dengan X batasnya dari A sampai dengan B. Jadi ini luas daerah di bawah kurva dengan batasnya itu adalah A dan B. Kenapa ini sama semua? Artinya yang sama dengan ini tidak punya pengaruh kan dibandingkan dengan kalau tadi perubahan acak yang diskret. Kenapa? Karena nilai peluang suatu perubahan acak kontinu itu adalah sama dengan luas daerah di bawah kurva. Kalau dia F kecil X ya, itu akan sama dengan luas daerah di bawah kurva dengan batasnya antara X sama dengan X. Sehingga pasti integralnya akan sama dengan 0. Ya, sehingga ini tidak pengaruh sama dengan tidak sama dengan. Ini sama semua, sama dengan FB minus FA. Nah, peluang X lebih kecil sama dengan X atau sama dengan F besar X. Kalau ini perubahan acak kontinu, maka disebut dengan
fungsi kepekatan peluang atau probability density function. Kalau dia diskret, disebut dengan fungsi sebaran kumulatif atau CDF. Kalau dia continue, disebut dengan fungsi kepekatan peluang atau probability density function. Baik, nah, poba acak itu ada yang diskret dan ada yang continue. Fungsi yang diskret itu adalah contohnya sebaran binomial, sebaran geometrik, kurva hipergeometrik, atau sebaran Poisson, Poisson ya. Kalau continue, maka fungsi pembaca continue contohnya adalah sebaran normal, fungsi normal baku, kurva F, kurva T, atau sebaran chi kuadrat. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada video-video berikutnya. Ciao.